selama 6 bulan, tetapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Pada keesokan harinya, Nada bertemu sahabatnya di kafe dan mereka saling berbincang. Hai Nat, maaf ya aku terlambat. Iya, Kak. Si Aris sama siapa? Ada di rumah lagi tidur, tadi aku tinggal sama neneknya. Kamu gimana? Udah ada belum tanda-tanda isinya? Kemarin sih udah ada, tapi kamu sini masih negatif ya, aku tunggu kamu. Gak apa-apa Nat, mungkin itu belum rezekinya kamu sama Bian. Tapi kamu sama Bian udah coba kan untuk datang ke pelayanan kesehatan terdekat? Belum kan? Gak apa-apa Nat, dicoba aja dulu. Ya, insya Allah bisa dicoba. Tapi aku masih takut ya, untuk kemungkinan yang akan terjadi. Gak apa-apa Nat, yang penting kamu sama Bian udah ada usahanya ikhtiarnya. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah nantinya. Ya kan Yun? Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu boleh cerita kok ke kita berdua. Iya, makasih ya. Setelah perbincangan dengan Vera, Nada dan Bian memutuskan untuk berangkat ke vaskes terdekat. Gimana sayang? Udah siap kan? Ya, kita sama-sama semangat ya. Atas nama Bunda ditembak Bian. Silakan masuk ya Pak. Mbak Bian. Silakan duduk di sini dulu ya Pak. Iya. Silakan duduk Pak Bu. Iya. Bu, tadi. Bu Bidan, ini ada pasien atas nama Bu Nada dan Pak Bian akan melakukan konsultasi mengenai kehamilan. Oh baik Mbak, tolong dilakukan untuk penimbangan berat badan dulu dan dilakukan untuk pengukuran tekanan darah ya Mbak. Baik Bu Bidan. Mari Bu. Timbang dulu ya Bu ya. Sebelumnya dilepas dulu sendalnya ya Bu. Iya. Berat badannya 55 kilo ya Bu. Silakan duduk kembali ya Bu ya. Kemudian saya lakukan pengukuran tekanan darah. Permisi ya Bu ya, saya lakukan pengukuran tekanan darah dulu. Baik Mbak. Permisi ya Bu. Iya. Baik, untuk hasil pengukuran darahnya 128 ya Bu ya. Artinya normal ya Bu. Iya. Bu, ini untuk hasil pengukuran tekanan darah tadi 120/80, artinya normal ya Bu ya. Dan untuk timbang berat badan tadi 55 kilo ya Bu ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Iya Bu. Mbak, saya minta tolong ya periksakan untuk pasien nomor 5. Apa ya Bu? Permisi ya Bu. Iya. Jadi Bu, Pak ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi Ibu konsultasi lah kan. Kita tuh udah kurang lebih 6 bulan menikah. Sebelumnya saya ingin tahu ya, Ibu dan Bapak pernah berkonsultasi ke
vaskes terdekat mungkin sebelum kesini? Belum. Oh belum ya. Kemudian saya juga pengen tahu setelah menikah Bapak ini mungkin apa sering kerja ke luar negeri, di luar kota mungkin? Tidak. Oh tidak ya. Jadi jangan khawatir dulu ya Ibu, nanti kita bisa melakukan pemeriksaan USG. Sebelumnya saya ingin tahu apakah Ibu sudah pernah mengenal atau mendengar tentang infertilitas? Belum Ibu. Belum ya Bu, saya bantu jelaskan ya. Iya. Jadi infertilitas itu adalah kondisi di mana pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan intim secara rutin ya selama 1 tahun, kemudian tanpa alat kontrasepsi, namun tidak mengandung hamil. Memang banyak sekali suami istri yang kurang sadar akan hal ini. Kemudian infertilitas itu dibagi menjadi 2 ya Bu, bisa primer sama sekunder. Kalau primer itu pasangan yang belum pernah mengalami kehamilan sama sekali setelah menikah. Sedangkan untuk infertilitas sekunder sendiri yaitu pasangan yang sudah memiliki anak namun untuk memiliki anak yang kedua itu sulit ya Bu. Jadi kan Ibu masih dibilang pernikahannya masih 6 bulan, masih baru ya Bu ya. Ada pun juga tahapan yang harus kita lalui ya, seperti melakukan hubungan intim secara teratur di waktu subur, yaitu di mana 14 hari sebelum masa menstruasi. Kemudian menghindari penggunaan obat terlarang, berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan rokok, kemudian hindari suhu yang terlalu tinggi karena dapat mempengaruhi kualitas dan mobilitas sperma. Olahraga secara rutin untuk meningkatkan kualitas sperma pada pria dan dapat memperlancar siklus menstruasi pada wanita. Kemudian kita bisa menjaga berat badan secara ideal ya, dan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dengan orang yang dikatakan yang terkena infertilitas itu seperti apa ya? Jadi infertilitas itu memang ada tanda dan gejalanya ya Bu. Yang untuk wanita sendiri, yang pertama siklus menstruasi terlalu lama, yaitu 35 hari atau lebih. Kemudian siklus menstruasi terlalu pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Kemudian menstruasi tidak teratur atau tidak ada menstruasi. Kemudian untuk pria sendiri yaitu kurangnya hasrat seksual, gangguan pada orgasme, dan yang terakhir mengalami sakit atau bengkak pada testis atau skrotum. Selain itu ada juga penyebabnya. Yang pertama itu dibagi menjadi pria dan wanita ya, menjadi 2. Nah untuk infertilitas pada pria sendiri disebabkan karena kelainan pada sperma. Dilihat dari jumlah bentuk, jumlah pergerakannya. Kemudian terdapat pula kemungkinan infertilitas sejak lahir yang diakibatkan oleh masalah kesehatan tertentu yang akhirnya berpengaruh pada sperma. Untuk faktor lainnya seperti masalah ejakulasi dini, ejakulasi retrograde, serta penyumbatan dan kerusakan pada testis, kelainan genetik yang menyebabkan pria tidak dapat memproduksi sperma atau hanya mampu menghasilkan sperma dalam jumlah sedikit. Lalu gangguan hormonal yang dapat menyebabkan penurunan produksi sperma, masalah kesehatan seperti kanker, dan obat-obatan yang berpengaruh pada kesuburan pria. Sedangkan untuk wanita sendiri yaitu terdapat masalah pada ovulasinya. Hal ini dikarenakan tanpa adanya ovulasi, sel telur otomatis tidak dapat dibuahi. Selain itu, beberapa kondisi yang sering terjadi pada wanita dan menyebabkan infertilitas adalah seperti mempunyai penyakit PCOS, kelainan pada rahim atau leher rahim, sumbatan atau kerusakan pada tuba falopi karena peradangan mungkin, kemudian kanker serta obat-obatan yang berpengaruh pada kesuburan wanita. Kemudian mengalami adesi, yaitu kondisi di mana jaringan di sekitar organ reproduksi saling terikat atau menempel. Kemudian menopause dini sebelum usia 40 tahun, endometriosis atau jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim sehingga dapat mempengaruhi fungsi ovarium. Tapi tenang saja, insya Allah Ibu Nada masih aman kok. Masih ada cara pencegahan infertilitas seperti yang saya telah jelaskan tadi ya Bu. Semoga Ibu dan Bapak bisa segera untuk menerapkannya ya Bu. Iya Bu. Lalu kalau pada seseorang yang sudah terkena infertilitas itu apakah ada pencegahannya ya?
Tentu saja ada Bu, nanti kita bisa melakukan perawatan non-invasif dan invasif. Kalau non-invasif sendiri, kita bisa melakukan perubahan gaya hidup, pengobatan, dan terapi hormon. Sedangkan untuk invasif sendiri mencakup prosedur seperti pembedahan, operasi obat, kemudian operasi rahim, dan fertilisasi in vitro. Atau bisa juga dengan melakukan perawatan lainnya. Tetapi untuk pria, melakukan pengambilan sperma seperti ekstraksi spermatosis dan aspirasi sperma epididymis perkuatan. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas dari penyampaian saya? Pak, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Baik, mungkin dari penjelasan saya, apa bisa Ibu menjelaskan kembali sedikit saja dari yang sudah saya sampaikan? Baik, Bu Bidan, jadi sepemahaman saya itu infertilitas itu di mana ada pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan intim secara rutin dan selama 1 tahun tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Lalu untuk pengobatannya yaitu berhubungan intim secara rutin selama minimal seminggu 3 kali, mengonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh dokter, merubah pola hidup, lalu terapi hormon dan pengobatan lainnya. Alhamdulillah Bu, kalau Ibu sudah paham dan saya harapkan nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Bu, insya Allah yang bisa menerapkan. Alhamdulillah. Jadi ini Bu ya, ini untuk Bapak dan ini untuk Ibu ya Bu. Nah, di sini itu ada penjelasan tentang apa itu fertilitas, terus macam-macam, dan sampai pengobatannya. Gejala juga ada di sini. Nanti bisa untuk dibuka-buka kembali ya di rumah. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas informasinya. Terima kasih. Ya. Bu. Ya. Sampai dari 4